Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah penyakit dan atau bisa disebut sebagai virus ataupun pandemi yang memang sudah hampir sekitar 2-3 bulan kebelakangan ini cukup dibilang membuat resah hampir seluruh penduduk ataupun masyarakat, termasuk masyarakat negara kita Indonesia, yaitu virus corona atau COVID-19. Dan fokus kita pada kali ini yaitu pada suatu hal yang disebut social distancing, yang dimana secara singkatnya social distancing ini berarti kita menjaga jarak dengan orang lain, termasuk keluarga-keluarga kita atau orang terdekat, yang tujuannya agar kita tidak tertular atau kita tidak menularkan virus ini kepada orang lain. Dan yang terpenting yang pertama adalah kita harus tahu bagaimana virus ini dapat menyebar atau bagaimana kita dapat tertular dengan virus ini, seperti dengan cairan dari batuk atau bersin, kontak seperti berjabat tangan, ataupun kita menyentuh hidung, mata atau tenggorokan dengan tangan yang dimana mungkin saja tangan kita ini sudah terkontaminasi dengan virus corona tersebut. Dan kali ini juga kita akan membahas bagaimana peran teknologi dan informasi ini dapat berguna untuk dapat kita mempermudah kegiatan social distancing ini, yang memang pemerintah pun sudah menghimbau untuk kita dapat bekerja, belajar, bahkan beribadah dari rumah masing-masing. Yang pertama, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ini, kita dapat mengakses pusat-pusat informasi dan koordinasi yang memang sekarang sudah banyak tersedia untuk kita dapat mengetahui bagaimana kondisi di sekitar kita terkait dengan wabah yang memang sedang menyebar ini, yaitu virus corona. Dengan kita mengakses ini, tentu kita dapat mengetahui bagaimana kondisi ataupun jumlah orang yang sudah terinfeksi, yang meninggal, ataupun angka yang dapat sembuh dari virus corona ini. Selain itu, juga ada call center terkait dengan penyebaran virus corona ini yang akan membantu kita dalam penanganan lebih lanjutnya nanti, yang akan dirujuk ke rumah sakit yang memang dapat kita cari juga informasinya di sini. Rumah sakit apa saja yang ada di sekitar daerah kita yang memang dapat dijadikan rujukan untuk menangani pasien yang terjangkit virus corona ini sendiri. Selain hal tersebut, di sini juga ada hotline atau nomor-nomor dari rumah sakit yang ada di sekitar kita apabila kejadian emergensi atau gawat darurat, maka kita dapat menghubungi nomor-nomor dari rumah sakit tersebut. Selain itu juga di pusat informasi dan koordinasi ini kita dapat mengetahui hal-hal apa saja yang dapat membantu kita dalam melakukan kegiatan yang namanya social distancing ini. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan, hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan, dan bagaimana sebaiknya kita bersikap dalam menghadapi penyebaran
virus corona ini yang memang angkanya dari hari ke hari kemajuan atau tingkat pertumbuhannya sangat pesat. Bagaimana gejalanya, seperti apa penularannya, dan bagaimana kita harus bersikap apabila diri kita atau mungkin orang-orang di sekitar kita terindikasi positif mengidap virus corona ini. Kemudian yang kedua, sebagai status kita mahasiswa yang memang sudah diperintahkan untuk belajar dari rumah, tentu saja pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini sangat berguna bagi kita mahasiswa agar tetap melakukan pembelajaran tanpa harus bertatap muka ataupun berkumpul dengan teman-teman yang lainnya secara langsung di kelas ataupun di kampus. Dengan demikian, kita pun dapat mengurangi atau menahan laju dari pertumbuhan virus corona ini. Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, para pedagang ataupun pengusaha juga tetap dapat menjalankan usahanya sehingga perekonomian juga tetap berjalan, yaitu dengan cara mengantarkan barang-barang dagangannya secara langsung ke pembeli, sehingga para pembeli tidak perlu berkumpul ataupun datang ke toko ataupun ke kedai, sehingga tidak ada kerumunan yang dapat mengakibatkan kontak fisik, sehingga kita juga dapat tetap mencegah pertumbuhan penularan dari virus corona tersebut. Seperti apa yang dilakukan pedagang sayur ini yang langsung mengantarkan barang dagangannya yang telah dipesan ke rumah-rumah pelanggannya. Dan itulah beberapa hal dari teknologi, komunikasi, dan informasi yang dapat kita manfaatkan dalam kegiatan social distancing ini untuk dapat mencegah atau menurunkan angka persebaran dari virus corona. Sekian video dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.